Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Pakuan. Nama saya Helpi Widi Yuliani dengan NPM 084021 dari Prodi Teknologi Komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan utama komponen CPU dan fungsinya. Pengertian CPU. Central Processing Unit atau bisa disebut juga dengan CPU adalah perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Istilah lain dari CPU, prosesor, sering digunakan untuk merujuk ke CPU. Mikroprosesor adalah CPU yang diproduksi dalam sirkuit terpadu sejak pertengahan 1970-an. Satu mikroprosesor sirkuit terpadu telah umum digunakan dan menjadi aspek penting dalam pelaksanaan CPU. Komponen CPU. Yang pertama terdapat unit control. Unit control yang mengatur jalannya program. Komponen ini tentu ada di semua CPU. CPU bertugas mengontrol komputer sehingga sinkronisasi yang terjadi antara komponen bekerja dalam menjalankan fungsi operasi termasuk tanggung jawab unit control ialah mengambil perintah, instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi. Jika ada instruksi untuk aritmatika atau perbandingan logika, unit control akan mengirim instruksi ke ALU. Hasil pengolahan data dibawa oleh unit kendali ke memori utama untuk disimpan, dan waktu akan disajikan ke alat output. Dengan demikian, tugas dari unit kendali ini adalah yang pertama mengatur dan mengontrol alat input, masukan, dan output keluaran. Kedua, mengambil instruksi dari memori utama. Selanjutnya, mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk proses. 4. Mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika dan perbandingan logika, lalu mengawasi kerja dari ALU. Yang terakhir, menyimpan hasil proses ke memori utama. Kemudian terdapat register. Register adalah perangkat penyimpanan kecil yang memiliki akses kecepatan yang cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah atau data untuk diproses lebih lanjut. Dengan analogi, register ini dapat diibaratkan sebagai memori dalam otak ketika kita melakukan pengolahan manual, sehingga otak dapat diibaratkan sebagai CPU yang berisi kenangan, unit kontrol yang mengatur semua aktivitas tubuh dan memiliki tempat untuk melakukan perhitungan dan perbandingan logika. Kemudian yang ketiga terdapat unit ALU. Unit ALU berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasarkan instruksi yang ditentukan. ALU sering disebut bahasa mesin dikarenakan pada bagian ini ALU terdiri dari dua bagian, aritmatika satuan dan boolean unit logika, yang masing-masing memiliki spesifikasi pekerjaan sendiri. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan perintah program. ALU melakukan semua operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. Tugas lain dari ALU adalah untuk membuat keputusan dari operasi logika sesuai dengan perintah program. Operasi logika meliputi perbandingan dua operan dengan menggunakan operator logika tertentu, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari atau sama dengan, lebih besar dari, dan lebih besar atau sama dengan. Interkoneksi yang CPU dan bus sistem koneksi yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit control, dan register, dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya, seperti memori utama, perangkat input atau output. Yang keempat terdapat CPU interconnection. Adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU yaitu ALU, unit control, dan register dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya seperti memori utama, piranti, masukan, atau keluaran.
Apa sih bagian-bagian CPU? Bagian-bagian CPU terdapat. Yang pertama ada caching. Caching adalah bagian paling luar dari PC yang sering disebut sebagai CPU. Fungsinya yaitu sebagai penutup dan tempat dudukan komponen lain serta sebagai pelindung komponen-komponen di dalamnya dari kotoran dan debu. Yang kedua terdapat prosesor, merupakan otak atau induk dari setiap pemrosesan komputer. Penjelasan prosesor telah saya jelaskan di atas yang tadi. Yang ketiga ada motherboard. Seperti namanya merupakan sebuah papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat dudukan komponen elektronik atau komponen komputer lainnya yang saling terhubung. Fungsi utamanya yaitu untuk menghubungkan tiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar data satu sama lain. Yang keempat terdapat RAM, Random Access Memory, merupakan sebuah memori utama komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang telah diproses oleh prosesor sebelum dilanjutkan ke bagian lain yang membutuhkan. Oleh sebab itu, RAM juga sering disebut sebagai memori penyimpanan sementara. Yang kelima terdapat hard disk, berfungsi sebagai tempat penyimpanan data secara konvensional yang umum digunakan. Umumnya hard disk saat ini memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat besar, mulai dari ratusan GB hingga TB. Contoh data yang disimpan dalam hard disk yaitu lagu, video, gambar, aplikasi, dan lain sebagainya. Yang keenam, di sini terdapat VGA, Video Graphic Editor Card, merupakan komponen yang berfungsi untuk mengolah data grafis untuk ditampilkan ke monitor. VGA card merupakan salah satu komponen paling penting saat menjalankan aplikasi yang menampilkan grafis di monitor seperti game, video, dan sebagainya. Ini adalah contoh gambaran dari VGA, Video Graphic Editor. Kemudian terdapat sound card yang ketujuh, berfungsi untuk mengolah data berupa audio atau suara dari perangkat keras yang terkait seperti speaker dan mic. Ini contohnya. Kemudian yang kedelapan terdapat power supply, berfungsi untuk meneruskan atau mengalirkan listrik ke setiap komponen komputer agar dapat beroperasi. Apa sih fungsi dari CPU? Fungsi CPU seperti kalkulator, hanya jauh lebih kuat pengolahan daya CPU. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika pada data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras, keyboard, scanner, voice control, dan mouse. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Kemudian perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU untuk membaca dari media penyimpanan seperti hard disk, disket, CD, atau tape recorder. Instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu di memori fisik MAA yang setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data pada MAA untuk menentukan alamat data yang diinginkan. Ketika program dieksekusi, data mengalir dari RAM ke sebuah unit yang disebut dengan bus yang menghubungkan CPU dengan MAA. Data tersebut kemudian diterjemahkan menggunakan proses yang disebut sebagai unit pendekoder instruksi yang bisa menerjemahkan instruksi. Data kemudian pergi ke aritmatika dan logika unit ALU yang melakukan kalkulasi dan perbandingan. Data dapat disimpan sementara oleh ALU dalam sebuah lokasi memori yang disebut register yang dapat diambil dengan cepat untuk diolah. ALU dapat melakukan operasi tertentu, termasuk penambahan, perkalian, pengurangan, pengujian kondisi data dalam register untuk mengirimkan hasil pengolahan kembali ke memori fisik, media penyimpan, atau mendaftar jika akan memproses pengolahan lagi. Selama proses ini terjadi, sebuah unit dalam CPU yang disebut program counter akan memantau instruksi berhasil dieksekusi sehingga instruksi dapat dieksekusi dengan urutan yang benar dan tepat.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.